Wa ayat dan membaca surat-surat mahsusatin yang dikhususkan, yang tertentu. An Abi Sa'idin dari Abi Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Rafi' qala berkata li kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid. Ala wa'alimuka, tidakkah aku mengajari kamu a'zama suratin, besar-besarnya surat yang paling besar fil Qur'ani di Qur'an, qabla an takhruja, sebelum kamu keluar minal masjid, dari masjid. Fa akhadha, maka baginda Nabi mengambil biyadi, tanganku. Falamma aradna, maksudnya memegang tanganku. Falamma aradna, maka ketika kami menginginkan an nakhruja, untuk keluar, qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sungguhnya engkau berkata, la'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an, la'allimannaka, sungguh aku akan mengajari kamu a'zama suratin, paling besarnya surat fil Qur'an, dalam Qur'an. Qala, berkata baginda Nabi, alhamdulillahi rabbil alamin, paling besarnya surat dalam Al-Qur'an adalah surat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, surat alhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah. As-Sab'ul Mathani adalah surat yang terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang, maksudnya di dalam sholat diulang-ulang. Rakaat pertama diulang lagi, rakaat kedua diulang lagi, ketiga, keempat, terus diulang-ulang. Dikatakan sebagai Sab'ul Mathani. Apa yang mengatakan Sab'ul Mathani, maksudnya 7 surat yang setelah membaca surat ini selalu digandengkan ketika sholat, digandengkan dengan surat yang lain. Surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Fatihah, surat yang lain, Wadduha, surat yang lain, terus begitu kalau waktu sholat. Wal Qur'anul Azim, dan Qur'an yang agung, alladzi, yang Qur'an, utituhu, yang aku dikasih Qur'an, itu Ruwahul Bukhari. Sampai surat Al-Fatihah ini dikatakan Al-Fatihah lima quri'atlah. Surat Al-Fatihah ini mengikuti niatnya orang yang membaca. Dibaca untuk qada'ul hajat, apa saja itu sudah menyelesaikan masalah semua. Makanya ada satu sahabat yang mereka ini lagi kelaparan, masuk satu kampung minta makan, ya dikasih makan sama orang. Satu rombongan anak sahabat ini. Maka pemimpin kampung itu sakit. Nah, akhirnya orang-orang kampung datang, adakah di antara kalian yang bisa nyuwuk, katanya. Nyuwuk, tahu nyuwuk? Nyuwuk, nyuwuk. Apa maksudnya? Meruqyah, ya, meruqyah sekarang biasanya ruqyah. Maka seorang sahabat mengatakan, saya bisa, gitu. Memberanikan diri, lapar. Maka langsung dibacakan surat Al-Fatihah, bus langsung sembuh gitu aja. Maka datang terus akhirnya dikasih makan. Semuanya sama orang kampung, dijamu sama orang kampung. Nah, begitu datang kepada baginda Nabi, diceritakan kepada baginda Nabi. Maka Nabi mengatakan, kok kamu tahu ya, siapa yang ngasih tahu kamu bahwa Al-Fatihah itu sebetulnya adalah untuk meruqyah juga. Nabi Sa'idin Al-Khudri, kalau kamu sudah hafal Al-Fatihah, kamu sudah bisa nyuwuk itu sebetulnya. Tinggal yakinnya saja. Jadi kalau kamu sudah yakin betul, nanti apa yang kamu, kalau Fatihah kamu baca untuk apa saja, selesai semua masalah itu. Tapi bagi orang yang enggak yakin, masa Gusti Allah ngasih orang yang enggak yakin? Mau enggak yakin aja kok dikasih. Nah, kalau kamu punya anak umpamanya itu, kamu janji, nanti kalau kamu ikut aku tak kasih begini. Anakmu Allah enggak percaya, kamu ngasih enggak? Ya enggak ngasih lah. Orangnya enggak percaya sama kamu aja lah. Ini orang enggak yakin, ya enggak usah dikasih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bila bersabda, fi qul huwallahu ahad, dalam fadilahnya surat qul huwallahu ahad, beliau bersabda, walli demi zat nafsi, jiwaku biyadihi, di tangannya, inna, sungguhnya qul huwallahu ahad, la ta'dilu thulutsal Qur'an, sungguh membandingi sepertiga Al-Qur'an.
membandingi sepertiga Al-Quran. Paham ya? Banyak orang-orang itu, orang-orang mu'alaf ini hanya gara-gara membaca Qul huwallahu ahad langsung masuk Islam. Banyak sekali membaca Qul huwallahu ahad. Kan mereka itu banyak yang nggak ngerti kalau Al-Quran itu dibaca dari kanan, sehingga mereka membaca dari kiri. Dan baca di kiri yang dibuka pertama kali itu halaman paling kiri, yang paling atas apa? Qul huwallahu ahad. Sudah baca dari kiri itu Qul huwallahu ahad. Nah, di pojok terakhir kan label paling atas kan Qul huwallahu ahad di situ itu. Maka dibaca masuk Islam. Wah, masuk Islam. Bukan rahasianya dah apa. Wa fi riwayat anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya, ayat jizu apakah tidak mampu ahadukum salah satu kalian ayaqra untuk membaca fi thuluthil Quran dengan sepertiganya Quran fi lailatin di dalam semalam. Asyaka mengadil berat dzalika nasihat itu atau perintah itu alaihim atas para sahabat. Masa kalian itu enggak mampu membaca sepertiga Quran aja setiap malam? Waduh, sepertiga Quran itu banyak 10 juz setiap malam. Jadi mereka jerat. Wa qalu dan mereka berkata ayuna, siapa di antara kami yutiku yang mampu dzalika membaca setiap malam sepertiga Quran ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka baginda Nabi bersabda, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Quran. Surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sulusul Quran adalah sepertiganya Al-Quran wahul Bukhari. Artinya itu ya, Nabi itu memberi nasihat kepada sahabat-sahabatnya jangan meninggalkan membaca surat Qul huwallahu ahad, minimalnya sekali lah itu di dalam satu malam itu. Kalau kamu itu salat sunnahmu sudah pakai Qul huwallahu ahad, ya kamu sudah baca. Wa anhu dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna rajulan sungguh seorang laki-laki sami'a, dia mendengar rajulan seorang laki-laki lain yaqra'u yang membaca Qul huwallahu ahad, surat Qul huwallahu ahad. Yuradituha, dia mengulang-ulang surat Qul huwallahu ahad. Falamma asbaha, maka ketika sudah pagi-pagian, jaa maka laki-laki itu datang ila Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal maka laki-laki itu menceritakan dari kejadian itu, yaitu temannya membaca kalau sholat itu membaca Qul huwallahu ahad saja. Menceritakan lahu kepada baginda Nabi. Bahkan adalah ar-rajulu, laki-laki yang melaporkan baginda Nabi yang menceritakan yataqalluha, dia ini kayaknya mengecilkan perbuatan saudaranya tadi yang bacaannya hanya quluhu saja itu. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi jiwaku biyadihi, di tangannya, innaha sungguhnya Qul huwallahu ahad la ta'dilu sulusal Quran, sungguh membandingi sepertiga Al-Quran. Rawahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, fi Qul huwallahu ahad, di dalam menyampaikan fadilahnya Qul huwallahu ahad. Beliau bersabda, inna sungguhnya Qul huwallahu ahad ta'dilu membandingi surat Al-Quran seperti Al-Quran. Rawahu Muslim. Diperbanyak baca Qul huwallahu ahad ya. Walau orang-orang zaman dulu itu baca Qul huwallahu ahad setiap hari itu 1000 kali. Saking banyaknya fadilahnya Qul huwallahu ahad. Kalau kamu membaca 3 kali saja lah itu. Kalau sekalinya itu sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali membandingi satu Al-Quran khataman. Daripada gak khatam terus, gak pernah khatam. 10 tahun sekali khatamnya malah. Assalamualaikum Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan singgala seorang laki-laki qala dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sungguhnya aku uhibbu hadhihi surah, mencintai surat ini, qul huwallahu ahad, yaitu surat qul huwallahu ahad. Qala bersabda baginda Nabi, inna hubbaha adkhalakal jannah, inna hubbaha sungguhnya mencintai surat qul huwallahu ahad, adkhalaka akan memasukkan kamu al jannata surga. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, wa rawahu Bukhari fi sahihi ta'liqan secara mu'allaq. Wa an Ubadah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, alam tara apakah kamu tidak melihat ayat-ayat unzilat yang diturunkan hadhil lailata pada malam ini, lam yura yang tidak dilihat misluhunna seperti ayat-ayat itu qattu sama sekali, lam yura yang belum pernah dilihat misluhunna seperti ayat-ayat itu qattu sama sekali. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas, yaitu ayat-ayat dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Muslim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awadu minta perlindungan kepada Allah minal jan dari jin-jin, wa ainil insan dan dari ainnya pengaruh matanya para manusia, hatta nazalat sehingga turun al-mu'awwidatan, dua surat mu'awwidatan, yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dua surat yang isinya surat itu minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Maka dikatakan dua surat ini mu'awwidatan, dua surat yang untuk minta perlindungan. Walamma nazalat, ketika dua surat qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas sudah diturunkan keduanya, akhadha maka beliau mengambil bihima dengan dua surat ini, wa taraka dan beliau meninggalkan ma siwahuma doa-doa selain dua surat ini. Kalau dua surat ini sudah doa, sehingga doa-doa minta perlindungan dari ain, minta perlindungan dari sihir, minta perlindungan dari setan, dari jin, semuanya sudah tidak dipakai lagi oleh baginda Nabi. Baginda Nabi hanya memakai dua surat ini saja, yaitu Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, karena itu sudah lengkap sekali dari surat itu. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, minal Qur'ani dari Quran, dan suratun ada satu surat, salasuna ayatan yang mempunyai 30 ayat, syafaat yang bisa mensyafaati rajulun kepada laki-laki yang membacanya, hatta ghufira sehingga diampuni lahu kepada laki-laki tadi. Wahiyya surat itu adalah tabarakalladzi biyadihil mulku, surat tabarakalladzi biyadihil mulku. Jadi surat ini akan mensyafaati orang yang membacanya nanti. Terus mensyafaati, membela orang yang membacanya sampai diampuni oleh Allah. Makanya para ulama zaman dulu itu selalu sebelum tidur membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku ini. Ini akan, kata para ulama mengatakan, ini bisa menjaga dari siksa kubur dan di akhirat. Rawahu menarikan hadis Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa fi riwayatin dalam riwayat, wa fi riwayat Abi Dawud dalam riwayat Abu Dawud, tashfa'u mensafaati, gantinya syafaat li rajulin, tashfa'u li rajulin, maka artinya syafaat juga kan tashfa'u. Wa Nabi Mas'ud al-Badri, dari Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu
Anan Nabi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda baginda Nabi, man barang siapa qara'a yang membaca bil ayataini dengan dua ayat min akhir suratil Baqarah, dari akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin dalam setiap malam, kafatahu maka dua ayat ini akan mencukupi dia, muttafaqun alaih. Kila dikatakan artinya kafatahu al-makruha tikal lailata. Kafatahu dua ayat itu akan mencukupi dia al-makruha perkara-perkara yang buruk, yang tidak disukai, tilkal lailata pada waktu malam itu. Jadi kalau kamu itu malam bangun-bangun sakit semuanya, mesti enggak membaca dua ayat ini. Amanah Rasulullah yang sudah ada dalam ayat khirzi itu. Akilan dikatakan kafatahu kedua ayat itu akan mencukupi dia min qiyamil laili, dari sholat malam. Saya mencukupi dia dari sholat malam, semuanya ketinggalan maka dia akan nambal ketidak sholat malaman tadi. Wallahu a'lam. Wa Nabi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la taj'alu janganlah kalian jadikan buyutakum rumah-rumah kalian maqabir kuburan-kuburan. Inna syaitan sehingga setan yang firu minal baiti lari dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah yang dibaca fihi di dalam rumah itu suratul Baqarah, di surat Baqarah. Rawahu Muslim. Rumah yang enggak tentrem, rumah yang enggak masalah-masalah, bacakan aja surat Al-Baqarah, itu sering dibaca ya. Nanti kan bersih, enak, nah setannya lari semuanya. Wa Ubay bin Ka'ab dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Ubay, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mungdir, wahai Abul Mungdir, Ubay bin Ka'ab, ada dari apakah kamu tahu ayu ayatin ayat apa min kitabillahi, dari kitabnya Allah ma'aka yang bersama kamu, dia hafid Quran, a'zamu yang paling agung menurutmu apa, tahu enggak kamu? Qultu maka aku berkata Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ada di surat Baqarah itu. Fadaraba maka baginda Nabi memukul fi sadri di dalam dadaku, wa qala liyahnikal ilmu Abul Mungdir, liyahnika semoga memudahkan kamu ala ilmu memudahkan kamu ala ilmu Abul Mungdir, wahai Abul Mungdir. Rawahu Muslim. Maksudnya ini doa supaya kamu mudah untuk mempunyai ilmu, mudah dapat ilmu. Ya, kalau surat itu kan juga itu ada hadisnya Abu Hurairah yang setan itu mengatakan ada satu ayat yang dalam Quran ini kalau kamu baca maka setan itu sudah lari, sudah kalah. Ayat apa itu? Yaitu Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Yang setan nyuri harta sedekah kemudian ditangkap sama Abu Hurairah, mau dilaporkan Nabi, maka jangan dilaporkan, tak kasih amalan. Setan ngasih amalan. Amalan apa? Ayat kursi itu dilaporkan kepada baginda Nabi. Baginda Nabi itu yang kamu tangkap, tahu enggak tuh? Itu setan, itu iblis itu. Dia itu pembohong, tetapi dalam hal ini dia betul, itu enggak bohong. Al-Fatihah. Ubay bin Ka'ab, Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, la taj'alu janganlah kalian jadikan buyutakum rumah-rumah kalian maqabira kuburan-kuburan, kayak kuburan maksudnya gelap gulita, tidak ada penerangnya. Lah penerangnya rumah itu apa?
yaitu Al-Qur'an. Inna syaitan sungguh syaitan yang firu lari minal baiti dari rumah, alladzi yang tuqra'u dibaca fi dalam rumah itu suratul Baqarah, surat Baqarah. Rawahu meriwayatkan hadis Muslimun, Imam Muslim. Jadi jangan dijadikan kayak kuburan itu seperti itu. Terangilah rumahmu itu dengan surat Al-Baqarah sehingga setan-setan lari dari dalam rumahmu. Nah, setan itu kalau sudah masuk rumah itu membuat masalah. Di antara masalahnya yaitu membuat percekcokan di dalam keluarga, sehingga keluarga itu enggak bisa tentram. Anak-anak jadi nakal, seorang tuanya ya nakal. Itu karena tidak dibaca yaitu Al-Qur'an di dalamnya. Surat ini Baqarah. Wa Ubay bin dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala berkata Ubay, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mungdir, wahai Abul Mungdir, atadri apakah kamu mengetahui ayu ayatin ayat apa min kitabillah dari kitabnya Allah ma'aka beserta kamu a'zamu yang paling besar. Qultu aku berkata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Fadaraba maka beliau memukul fi sadri di dalam dadaku. Wa qala dan beliau berkata liyahnikal ilmu Abul Mungdir, semoga dimudahkan kepadamu ilmu wahai Abul Mungdir. Rawahu Muslim. Maksudnya jawabannya Ubay bin Ka'ab itu benar. Memang ada satu ayat besar di dalam Al-Qur'an itu yaitu ayat Kursi namanya. Yang mana dalam ayat Kursi ini ada ini Al-Hayyu Al-Qayyum. Banyak ulama yang mengatakan bahwa asma Al-Hayyu Al-Qayyum ini adalah asma'ullah al-a'zam, yang mana siapa saja yang berdoa dengan asma'ul azam mesti doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Wa an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala beliau bersabda, qala berkata Abu Hurairah, wakkalani menjadikan wakil aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakil bi khifdi zakati Ramadan, untuk menjaga zakat Ramadan. Fa'atani maka telah mendatangi aku atin seseorang yang datang. Faja'ala maka orang itu jadi yahsu menyawui minat ta'ami dari makanan, masih biji-bijian di situ diambili. Fa akhadtuhu maka aku tangkap dia. Faqultu aku berkata la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La arfa'annaka sungguh akan aku laporkan kamu ila Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dia berkata, ini sungguhnya aku muhtajun adalah orang yang butuh, wa alayya dan atas diriku iyalun ada keluarga yang harus dirawat, wabi dan pada diriku hajat ada kebutuhan syadidatan yang sangat. Fakhalla itu maka aku lepaskan anhu maka aku lepaskan dia. Fasbahtu maka aku berbagi bagian. Faqala maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, di baginda Nabi sudah dikabari oleh Allah. Apakah fa'ala yang telah dibuat asiruka tawananmu al-barikhata tadi malam? Qultu aku berkata, maksudnya orang yang kamu tangkap tadi malam itu loh, apa yang dia buat. Nabi tahu aja. Nabi dikasih tahu Allah. Qultu maka aku berkata, ya Rasulullah wahai syaka dia telah mengadukan hajatan satu hajat atau kemelaratan, wa'yalan dan batih rakyat atau keluarga yang harus dirawat. Rahimtuhu maka aku kasihan sama dia. Wa khallaitu maka aku lepaskan sabilahu jalannya. Wa qala maka baginda Nabi berkata, ama innahu adapun sesungguhnya
qad kadzabaka, dia ini telah bohong kepadamu, wa sayaudu, dan dia akan kembali nanti. Dia kembali lagi nanti itu. Dia bohong itu. Wa araftu, maka aku mengetahui, annahu sungguhnya orang yang datang tadi malam sayaudu akan datang lagi. Liqauli Rasulillahi, karena perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengatakan akan datang, ya mesti akan datang. Nah, yakin sahabat. Farasatuhu, maka aku intip dia, aku tunggu dia. Faja'a, maka datang. Yahsu, dia nyawui minat ta'ami, dari makanan. Faqultu, maka aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah, ditangkap lagi. La arfa'annaka ila Rasulillah, sungguh aku akan laporkan kamu ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata dia, da'ni, lepaskanlah aku. Fa ini, maka sungguhnya aku muhtajun, orang yang sangat butuh. Wa alayya, dan ada pada diriku yalun, tanggungan untuk melihara, untuk merawat keluarga. La a'udu, aku tidak akan mengulang lagi. Farahimtuhu, maka aku kasihan sama dia. Fakhallaitu, maka aku lepaskan sabilahu, jalan dia. Wa asbahtu, maka aku berbagi bagian. Faqala, maka berkata li, kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, wa ya Aba Hurairah, ma fa'ala asirukal barihata, apa yang telah dibuat tawananmu tadi malam? Qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaka, dia mengadukan hajatan, kemelaratan atau satu kebutuhan yang sangat, wa iyalan, dan kewajiban untuk merawat keluarga. Farahimtuhu, maka aku mengasihani dia. Wa khallaitu, maka aku lepaskan sabilahu, jalan dia. Qala, maka baginda Nabi bersabda, innahu, sungguhnya orang itu qad kadzabaka, sungguh telah berbohong kepadamu. Wa sayaudu, dan akan balik lagi. Farasatuhu, maka aku tunggu dia as-salisata, di hari yang ketiga, ya atau di kali yang ketiga. Faja'ala, maka jadilah dia yahsu, ngambil lagi nyawi lagi minat ta'ami, dari makanan. Fa'akhadtuhu, maka aku tangkap dia. Faqultu, maka aku berkata, la arfa'annaka ila Rasulillah, sungguh aku akan laporkan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza, dan ini akhiru salasi marat, dan ini adalah akhirnya 3 kali. Sudah 3 kali balik lagi. Annaka, sungguhnya kamu, tasmu, berkata, annaka, sungguhnya kamu, la ta'udu, tidak akan balik, kok ya masih balik lagi. Summa ta'udu, kemudian kamu ulangi lagi. Kemudian faqala, maka berkata laki-laki itu, orang itu, da'ni, lepaskanlah aku. Fa ini, maka sungguhnya aku alimuka, akan mengajarimu kalimatin, kalimah-kalimah yang fa'uka, yang akan memberi manfaat kepadamu Allah biha, dengan kalimah-kalimah itu. Qultu, aku berkata, ma hunna, apa kalimah-kalimah itu? Qala, berkata laki-laki itu, orang itu, idza awaita, bila mana kamu telah mengungsi atau mendatangi, ila firasyika, ke tempat tidurmu, faqra, maka bacalah ayat al-kursi, ayat kursi. Maka selain baca qul falaq nas itu, kamu baca ayat kursi dulu. Fa innahu, maka sungguhnya, la yazala, tidak henti-hentinya, alaika, atas kamu, minallahi, dari Allah, hafidun, malaikat penjaga atau penjaga. Wala yaqrabuka, dan tidak akan bisa mendekati kamu syaitanun, syaitanun, suatu setan pun, hatta tusbiha, sehingga sampai pagi. Wa khallaitu, maka aku lepaskan sabilahu, jalan dia. Fa asbahtu, maka aku berbagi bagian. Faqala, berkata li, kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asirukal barihata, apa yang telah dibuat tawananmu tadi malam? Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zama, dia berkata, annahu, sungguhnya dia, yu'alimuni, akan mengajari aku kalimat dan kalimah-kalimah yang fa'uni, yang akan memberi manfaat aku Allah biha, dengan kalimah itu. Fakhallaitu, maka akhirnya aku lepaskan sabilahu, jalan dia. Qala, bersabda baginda Nabi, mahiyah, apa kalimah-kalimah itu? Qultu, maka aku berkata, qala, berkata laki-laki itu li, kepada aku,
Orang itu berkata li kepada aku, idza awaita bila mana kamu mengungsi ila firashika ke tempat tidurmu, faqra, maka hendaknya kamu membaca ayat al-kursi, ayat kursi min awaliha, dari awalnya hatta tahtima, sehingga selesai, hatta tahtima, sehingga kamu menyelesaikan ayat Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, itu sampai selesai. Waqala, dan dia berkata li kepada aku, la yazalu, tidak henti-hentinya, alaika, atas kamu, minallahi, dari Allah, hafidun, malaikat penjaga, wala yaqrabaka, dan sekali-kali tidak akan bisa mendekati kamu, syaitanan, seorang setan pun, hatta tusbika, sampai pagi. Waqala, maka bersabda an-nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama innahu, adapun sungguhnya dia, qad sadaqaka, telah berkata jujur kepada kamu, wa huwa, sedangkan dia kadzubun, adalah makhluk yang banyak bohongnya sebetulnya, tapi yang ini dia berkata jujur. Ta'lamu maksudnya, ta'lamu, apakah kamu tahu, man siapa, tukhatibu, yang kamu ajak bicara, mundu salasin, mulai 3 hari, mulai 3 hari yang lalu, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah. Qultu, aku berkata, la, tidak tahu. Qala, baginda Nabi berkata, dzaka syaitonun, itu adalah iblis, setan, itu adalah setan. Ini fadilahnya ayat kursi. Jadi kalau orang itu apa-apa, ada ketakutan, ada pengen apa, itu perkara yang paling menakutkan di dunia ini. Yang paling menakutkan di dunia itu kan kalau sampai kita ini terpeleset, tergelincir, kena goda setan, sehingga kita ini pagi-pagi masih beriman, sore-sore itu lepas iman. Pagi-pagi masih jadi orang yang takwa, sore-sore sudah hilang ketakwanya. Pagi-pagi, sore-sore masih jadi orang takwa, pagi-paginya sudah jadi nawakal. Pagi-pagi masih iman, sore-sorenya itu sudah tidak beriman. Ini semuanya gara-gara kurang penjagaan. Makanya penting penjagaan itu. Kalau orang mau tidur baca ayat kursi, kemudian dijaga sehingga setan itu tidak akan mendekati dirinya. Lah, apakah kita ini hanya cukup waktu tidur saja untuk dijaga oleh Allah? Nah, seharusnya baca ayat kursi harus terus-terusan. Kenapa kok dikatakan hanya waktu tidur saja? Karena waktu tidur itu waktu yang paling lengah pada diri kita. Kita ini waktu tidur tidak ada zikir, tidak ada apa sama sekali, gitu aja. Udah itu, orang yang zikir, orang kelingan opo-opo. Itu waktu zikir, waktu tidur seperti itu. Maka itu waktu paling mudah untuk dihancurkan setan. Maka santet-santet itu datangnya waktu tidur, gak waktu melek-melek begini. Gitu. Makanya waktu tidur itu bahaya. Makanya kalau waktu tidur itu mesti baca-baca dulu. Ketika dia dalam kondisi lalai kita ini, dalam keadaan tidur, masih ada yang menjaga, malaikat penjaga. Baca ayat kursi minimal sekali setiap mau tidur. Itu penting lagi. Tapi bagi kita ini walaupun nggak tidur aja lalai loh. Ya baca terus kalau gitu. Ya, walaupun nggak tidur baca terus. Sebelum ngaji juga baca. Karena waktu ngaji banyak yang tidur juga di ini. Maka sebelum ngaji baca ayat kursi. Nanti kalau nggak baca ayat kursi, digoda setan waktu ngaji, bangun dari ngaji, pulang-pulang sudah jadi gila. Nah, ya kan? Nah, makanya harus baca ayat kursi terus-terusan itu. Apa waktu yang paling ngantuk banget itu? Bagi kamu? Waktu malam? Hah? Enggak. Waktu masuk kelas? Ya kan? Nah, itu mestinya sebelum masuk kelas itu mesti baca ayat kursi itu. Gitu. Makanya kalau mesti balik ke kamar itu kok mesti jadi aneh-aneh itu kenapa itu? Karena baru saja bangun tidur tanpa baca ayat kursi. Ya, insyaallah ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih sayyidina Muhammad alih baina qulubi sayyidina Muhammad.
اللهم انصر من سيدنا محمد اللهم عز فيهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.